Alhamdulillah. Ini kita akan melaksanakan praktik coaching di mana Pak Asdar akan bertindak sebagai coach dan Pak Nunu sebagai coacher. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada prinsipnya coaching itu kan ada kompetensi inti yang mau dicapai. Nah, boleh saya tahu untuk hari ini Pak Asdar mau saya membantu Pak Asdar untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin meningkatkan kompetensi coaching saya dengan menggunakan alur Tirta dan juga mendengarkan dengan konsep rasa agar nantinya saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Tujuan utamanya adalah supaya pertanyaannya berbobot. Lalu Pak Asdar, bagian mana yang nanti ketika proses coaching yang ingin Pak Asdar saya amati? Jadi saya ingin Ibu mengamati tentang bagaimana saya menerapkan alur Tirta, kemudian alur Tirta tersebut menjadi indikator dalam percakapan saya, kemudian agar nantinya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik. Nah, untuk ini bagaimana penilaian Pak Asdar sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Tentunya penilaiannya baik sekali Bu, positif. Tentunya sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi kita sebagai referensi untuk mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid nantinya. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Jadi saya berharap nantinya bisa lebih menajamkan pemahaman saya terkait konsep coaching ini dan bisa nantinya mengimplementasikan dengan baik pada lingkungan kerja saya. Baik, berarti ini praktik akan kita segera lakukannya sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabarnya Bapak juga? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik Pak Nunu, hari ini kita akan membahas topik apa? Saya ingin mendapatkan solusi agar saya bisa memaksimalkan proses pembelajaran saya di kelas. Pak Nunu ini ingin memaksimalkan pembelajarannya di kelas. Ya. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh, memangnya apa sih yang ingin Pak Nunu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi Pak, bagaimana memaksimalkan proses belajar mengajar saya di kelas. Kan selama ini Bapak tahu sendiri, selain tupoksi saya mengajar di kelas, ada juga tugas tambahan yang diamanahkan ke saya sebagai, yang pertama sebagai operator, yang kedua sebagai bendahara. Terkait ini tugas tambahan sangat mempengaruhi kinerja saya di sekolah, karena saya sering tinggalkan siswa. Jadi proses belajar mengajar saya di kelas terbengkalai seperti itu Pak. Gitu, jadi maksudnya Pak Nunu ini tugas pokoknya sebagai guru, dan tugas pokok kita adalah melaksanakan mengajar. Nah, itu tidak maksimal karena adanya tugas tambahan, bendahara dan operator. Luar biasa Pak Nunu ya, banyak tugasnya, guru yang luar biasa. Oke Pak Nunu, kita menggambarkan skala. Bagaimana sih kinerja kerja Pak Nunu ini jika diskalakan antara 1 sampai 10? Kalau menurut penilaian pribadi saya berada di kisaran angka 5. Namun saya harus dapatkan di kisaran 9. Minimal 9. Betul sekali Pak. Baik, bahwa seorang guru itu kita harus memiliki target yang maksimal. Tadi Pak Nunu paparkan bahwa permasalahan Pak Nunu ini tidak maksimal dalam proses pembelajaran karena memiliki tugas tambahan, yaitu sebagai bendahara sekolah juga sebagai operator sekolah. Selanjutnya
boleh digambarkan situasi seperti apa atau situasi yang ideal yang Pak Nunuk harapkan ke depannya seperti apa? Begini kan Pak, idealnya kan itu seorang guru sebelum masuk di kelas dia harus mempersiapkan perangkat ajarnya, misalkan RPP, program semester dan silabus. Iya, iya. Karena adanya tugas tambahan ini, adanya tugas tambahan saya sebagai bendahara dan operator, semua perangkat ajar yang seharusnya yang dibuat oleh guru, saya sama sekali belum buat, sehingga seakan-akan saya mengajar tidak terarah, seperti itu Pak. Seperti tadi pembelajarannya tidak terarah. Tidak terarah ya betul. Karena tidak memiliki RPP atau Acuan. Iya. Iya betul sekali Pak. Saya sangat setuju dengan pendapatnya bahwa kegiatan pembelajaran adalah tugas pokok bagi kita di sekolah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi kalaupun kita mendapatkan tugas tambahan seperti Pak Nunuk ini, kita juga harus menjalankan tugas tambahan tersebut dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab. Nah, menurut Pak Nunuk, apa yang bisa membuat hal tersebut bisa terwujud? Menurut saya Pak, mungkin langkah awal yang harus saya tempuh yang pertama yaitu saya harus pandai mengatur waktu, manajemen waktu. Selanjutnya saya juga harus membuat buku agenda kegiatan apa yang harus saya utamakan pertama kali, dan tak lupa saya kerjakan tugas-tugas pokok saya harus diselesaikan Pak. Ide yang sangat luar biasa itu Pak. Mungkin masih ada ide lain yang bisa Pak Nunuk gali? Oh iya Pak, seandainya suatu saat nanti ada forum yang bisa disediakan oleh pihak sekolah, saya ingin menyampaikan aspirasi saya terkait tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Yang pertama yaitu seharusnya yang mengerjakan semua tugas bendahara dan operator yaitu tenaga administrasi. Jangan tugas bendahara dan tugas operator ini dibebankan ke guru, sehingga tugas guru tupoksinya hanya mengajar. Tuh seperti itu Pak. Luar biasa ide pemikirannya Pak. Saya juga sangat setuju. Sekiranya bendahara bos dan operator di sekolah itu khusus dari tenaga administrasi, bukan lagi dari guru. Ide apa tadi mengenai solusi dari permasalahan yang Pak Nunuk kemukakan ini, semuanya saya anggap sangat luar biasa Pak. Tapi ini mungkin di antara 3 ide tadi mungkin ada yang menjadi prioritas yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Untuk sementara Pak, yang paling mungkin bisa saya laksanakan yaitu membagi waktu saya antara tugas tambahan dengan tugas pokok saya sebagai guru dengan membuat buku agenda kegiatan seperti itu. Iya, benar sekali Pak bahwa hal tersebut saya yakin bahwa Bapak bisa laksanakan secepatnya. Jadi penasaran Pak, kira-kira ada tidak yang bisa dijadikan indikator kalau rencana Bapak ini memberikan perubahan dalam kinerja Bapak? Rencananya Pak, untuk mengetahui adanya perubahan terhadap kinerja yang saya lakukan, yaitu beberapa minggu ke depan saya akan melakukan refleksi pembelajaran dengan murid-murid dan juga melakukan refleksi kinerja dengan kepala sekolah maupun rekan-rekan guru terkait bagaimana kinerja saya selama ini di sekolah. Seperti itu Pak. Itu bagus sekali Pak. Berpikir terbuka dalam meningkatkan kinerja itu memang sangat diperlukan. Jadi kita harus memiliki pemikiran terbuka untuk
lebih mempertajam pengetahuan kita, kinerja kita. Saya sangat mendukung dan berharap beberapa minggu ke depan setelah melaksanakan rencana Bapak ini, kemudian kita bertemu lagi, kemudian Pak Nunu menceritakan kepada saya pencapaiannya. Jaga-jaga nih. Yeah. Mungkin ada yang dapat membantu Pak Nunu dalam menjaga komitmennya. Oh iya. Terima kasih Pak atas apresiasi yang diberikan. Mungkin yang bisa membantu saya dalam menjaga atau memastikan rencana saya ini terlaksana adalah kepala sekolah. Saya akan senantiasa konsultasi lebih intens dengan beliau dalam mewujudkan peningkatan kinerja saya, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun sebagai operator dan bendahara sekolah. Terima kasih kembali Pak. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Pak Nunu, dan saya mendoakan agar apa yang menjadi harapan Pak Nunu ini bisa tercapai dengan baik. Terakhir lagi nih Pak, apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita ini? Kesimpulan yang bisa saya tarik dari hasil diskusi kita, saya sudah mendapatkan gambaran untuk meningkatkan kinerja saya, baik dalam melaksanakan tugas pokok saya sebagai guru maupun dalam menjalankan tugas tambahan saya sebagai operator dan bendahara. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya harus lebih pandai mengatur waktu dalam melaksanakan tugas saya. Saya juga harus membuat buku agenda kegiatan sebagai acuan saya dalam melaksanakan tugas. Alhamdulillah Pak Nunu sudah mendapatkan gambaran yang akan dilaksanakan berikutnya. Sebelum kita tutup percakapan kita ini, bisa diungkapkan bagaimana perasaannya setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Sangat luar biasa Pak, saya sangat senang dapat berbincang-bincang dengan Bapak pada hari ini. Pencerahan dan dukungan dari Bapak selama sesi coaching ini membuat kekhawatiran saya akan permasalahan saya akhirnya menemukan solusi terbaiknya. Terima kasih Pak telah berkenan mendengarkan cerita saya. Sekarang saya sudah semakin siap dan yakin untuk melaksanakan rencana saya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kembali Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan topik perbincangan yang tentu saja berbeda pastinya. Selamat beraktivitas kembali dan tetap semangat Pak. Siap Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus ditanya ke Pak Asdar terkait pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan. Ya Pak Asdar, bagaimana perasaan Pak sudah melaksanakan coaching kepada Pak Nunu? Ada nilai kepuasan tersendiri, semacam rasa kepuasan tersendiri bisa berbagi dengan rekan. Kalau performa Pak tadi ketika melaksanakan coaching terhadap coach itu bagaimana? Kalau performa kan kita mengacu di alur kita. Iya. Menurut saya sudah menerapkan alur tersebut, tapi saya yakin saya bisa lebih meningkatkan atau memaksimalkan kompetensi saya dalam melakukan coaching. Iya, tadi perasaannya Pak Asdar dan bagaimana menilai tadi proses coaching yang sudah dilaksanakan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait coaching yang sudah dilaksanakan? Iya. Iya Pak Asdar, tadi itu saya mengamati pada saat proses coaching Pak Asdar telah berupaya memberdayakan potensi yang berasal dari coach sendiri. Apalagi ketika coach ingin menyelesaikan masalahnya sendiri, dan itu sudah sangat bagus, sudah di atas yang standar sebenarnya, karena kan memang memberdayakan ya. Coaching kan fungsinya untuk memberdayakan coach sendiri untuk penyelesaian masalah. Dimana lagi solusi yang datang dari diri sendiri itu kan biasanya jauh lebih maksimal bisa dilaksanakan dibanding ketika dari orang lain. Oke, bagaimana pendapat tak mendengar pernyataan saya ini terkait pelaksanaan tadi? Pertama, terima kasih banyak Bu atas apresiasinya. Kemudian saya berharap ke depannya
intinya bisa menjadi lebih baik. Iya, demikian itu saya juga melihat tadi ada beberapa hal yang memang yang mungkin masih perlu dikembangkan. Itu dalam, kalau saya melihat itu dalam hal apa ya, walaupun sudah ada sistem kesetaraan di antara sesama sejawat, ini mungkin masih agak kurang lepas ketika mengajukan pertanyaan. Mungkin Pak Asdar karena tadi fokus di yang ingin dikembangkan di proses coaching ini itu adalah pertanyaan berbobot. Jadi mungkin Pak Asdar itu fokusnya di bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang diungkapkan oleh coacher. Betul begitu Pak Asdar, ada perasaan seperti itu? Iya, betul sekali itu karena apa? Saya tadi mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggiring coacher untuk menemukan solusi. Ya. Jadi apa yang saya sudah konsep dalam pikiran saya itu apa? Itu Ingin diwujudkan. Iya, ingin diwujudkan seperti itu. Itu sudah sangat bagus, cuma ya, itu tadi mungkin agak-agak fokusnya di situ banget gitu. Ya, selanjutnya Pak, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang dari Pak Asdar untuk Pak Asdar lakukan untuk meningkatkan performa yang tadi saya sampaikan bahwa itu yang masih boleh ditingkatkan? Yang terbayang-bayang Bu ini mungkin kedepannya saya akan banyak berlatih, apakah secara individu atau saya mempertajam pemahaman saya tentang coaching ini, kemudian berlatih dan apakah sejawat saya di sekolah atau Murid mungkin. Catatan saya ada beberapa dan itu pada dasarnya sudah luar biasa proses yang Pak Asdar sudah lakukan. Dari proses coaching ini apa yang Pak Asdar dapatkan? Yang pertama tentunya pengalaman. Saya mendapatkan pengalaman bagaimana melaksanakan kegiatan coach bersama rekan sejawat. Kemudian momen yang saya dapatkan ini kurang lebih akan sama nantinya ketika saya di lingkungan kerja saya mendapatkan coach ini, dan saya yakin apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi bekal yang baik untuk saya pribadi, untuk rekan-rekan dalam mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari ini. Iya, kalau boleh tahu itu Pak, kira-kira untuk mengimplementasikan ini tadi Pak Asdar kan bilang bahwa insya Allah akan lebih dilatih lagi dengan rekan sejawat di sekolah ataupun dengan murid. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan? Ini kan sekarang di sekolah sudah masuk tahapan supervisi di PMM. Oh, siap. Jadi saya akan ikutkan kegiatan ini untuk lebih menggali potensi saya di bidang coaching. Jadi saya akan mengikutkan kegiatan coaching dalam supervisi akademik di sekolah saya. Siapa kira-kira yang Bapak bisa libatkan untuk membantu Bapak melatih kemampuan coaching Pak Asdar? Tentunya dari rekan-rekan tenang CGP, kemudian dari rekan-rekan sejawat apakah di sekolah maupun yang di luar sekolah yang mempunyai kompeten, supaya kita bisa berbagi, dan tentunya tidak ada salahnya kita berbagi demi kebaikan bersama. Mantap sekali. Ya, baik Pak Asdar, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut kegiatan namanya latihan, insya Allah nanti lebih maksimal lagi pada praktik kenyataannya, insya Allah bekal yang kita dapatkan hari ini itu bisa kita terapkan dan benar-benar kita dapat menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang masing-masing kita hadapi. Baik, pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching dengan menggunakan alur cerita. Jadi sebelumnya kita ketahui bersama bahwa prinsip coaching itu adalah kemitraan. Artinya antara coach dengan coach itu setara, dan merasa untuk segan mengungkapkan pendapat atau pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nunu yang akan bertindak sebentar menjadi coachnya. Jadi pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin meningkatkan kompetensi coaching saya dengan menggunakan alur tirta dan juga bisa menerapkan
dengan konsep rasa agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita akan kembangkan kali ini? Penilaian saya tentunya sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi tersebut sebagai referensi untuk kita semua dalam mewujudkan pimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi selanjutnya apa harapan dari kegiatan observasi kita ini? Saya berharap bisa lebih menajamkan pemahaman saya terkait konsep coaching dan bisa mengimplementasikan dengan baik pada lingkungan saya. Jadi yang sementara yang bertindak sebagai coach adalah Pak Muhammad Al-Kasi dan sebagai coachnya Ibu Fitriani. Namun sebelum kita melaksanakan praktik coaching harus memperhatikan alur-alur tirta, yang mana di alur tirta itu seperti kita ketahui bersama bahwa mempunyai topik dan tujuan, kemudian mengidentifikasi atau menggali, memetakan situasi saat ini, kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada, kemudian bagaimana memiliki rencana aksi, yaitu mengembangkan ide atau alternatif atau solusi, kemudian tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Jadi baik. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam Pak Nino. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Cuman ini Pak Nino, kenapa saya itu sangat senang saat dipanggil sama Pak Nino untuk begini. Sekalian saya itu ada masalah sedikit di kelas. Terkait kinerja pembelajaran Ibu ya, atau apakah? Di luar pembelajaran sih Pak, tapi itu berpengaruh juga ke proses pembelajaran saya. Apa yang kita harapkan dari pertemuan ini Ibu? Iya, saya berharap itu permasalahan yang mengganggu proses pembelajaran saya di kelas itu ada solusi untuk itu, supaya saya tidak terbebani. Dan itulah Pak masalahnya ini, saya punya siswa di kelas yang setiap saya masuk di kelas itu selalu tidak pakai sepatu. Dan mungkin secara kalau mau saya cuek itu saya boleh saja mengajar saja, yang penting tujuan pembelajaran saya tercapai, tetapi sepatu ternyata itu cukup mempengaruhi saya. Kenapa? Karena kuliah pertama kali selalu saya lihat, dan itu ketika saya menegur dan tidak diindahkan untuk beberapa kali pertemuan, itu cukup mengganggu saya, mengganggu perasaan saya. Mungkin juga saya merasa kurang dihargai oleh siswa saya. Baik Bu, di skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam melaksanakan tugas? Iya, untuk melaksanakan tugas itu saya mungkin sudah ada di angka 8-9 Pak. Hanya saja maksimalnya proses pembelajaran saya itu yang saya masih ragukan, dan saya menganggap dengan adanya permasalahan dengan siswa saya itu bisa menguranginya menjadi sekitar 5-6-7 lah Pak, paling maksimal 7. Karena itu untuk fokus di masalah sepatu itu saya bisa menggambarkan saya masih ada di posisi 5, mungkin karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan siswa saya itu. Saya tidak bisa membuatnya menggunakan sepatu ke sekolah. Baik Bu, benar sekali, benar sekali apa yang Ibu katakan. Kalau sekarang kesempatan apa yang sudah dimiliki atau dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Ibu? Iya, yang sudah saya lakukan Pak terkait masalah ini, itu saya sudah menegur siswa setiap saya melihatnya tidak memakai sepatu, dan hampir di setiap pertemuan itu saya pasti menanyakan kenapa belum pakai sepatu, kenapa belum pakai sepatu. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah beberapa kali itu saya dapati, saya melapor ke wali kelas. Dan ternyata setelah saya melapor ke wali kelas, walaupun sudah ditindaklanjuti, ditanyakan juga sama wali kelasnya mengapa tidak menggunakan sepatu di kelas, itu masih sama saja. Ketika hadir di kelas saya itu masih seperti itu. Saya juga sudah berkomunikasi dengan
keamanan sekolah yang bertugas di dekat gerbang, supaya anak-anak yang tidak pakai sepatu itu kan memang dihalau lah di situ, dimaksimalkan supaya dia menggunakan memang sepatunya baru masuk kelas. Tapi pada kenyataannya masih sering kecolongan juga Pak, dan yang saya alami setiap saya mengajar ya masih mendapatkan persoalan seperti itu. Jadi ibu sudah melaksanakan komunikasi awal dengan yang pertama dengan siswa sendiri, wali kelas, dan pihak keamanan juga nih yang ada. Jadi sebelum masuk ke sekolah harus ditahan duluan di sana. Iya, saya begitu supaya dapat sampai mas sepatunya meringatkan tentang sepatu. Apa saja kekuatan atau hal pendukung yang sudah ibu miliki saat ini untuk mencapai tujuan ideal ibu? Ya, kalau annya adalah saya sudah mengomunikasikan masalah ini, dan saya menganggap ini kan penggunaan sepatu itu adalah budaya sekolah. Ada peraturan tentang penggunaan sepatu, dan itu sebenarnya yang ingin sisa ditegakkan. Sebenarnya peraturan itu sisa ditegakkan karena masalah peraturan penggunaan sepatu itu sudah ada, sisa pengaplikasiannya mungkin yang selama ini masih kurang maksimal. Apakah sudah ada Bu opsi atau solusi atau langkah yang ibu ambil dengan adanya permasalahan? Untuk yang sudah saya lakukan itu tadi Pak, sudah berkomunikasi ke siswanya secara langsung, menegur, berkomunikasi ke wali kelas, dan melibatkan pihak satpam selaku yang selalu berada di garda terdepan sekolah. Iya, begitu. Jadi kalau ternyata opsi atau solusi yang ibu persiapkan tidak mampu membantu ibu menyelesaikan masalah ini, apa yang akan ibu lakukan untuk menyelesaikan hambatan ini? Iya, karena ini sudah saya lakukan dan belum juga ada solusi, belum sampai ke bagaimana permasalahan ini bisa selesai. Tidak ada lagi yang tidak menggunakan sepatu. Ke depan yang saya rencanakan itu saya akan melibatkan semua elemen yang ada di sekolah Pak. Mungkin saya akan menyampaikan ini di rapat Dewan Guru nanti, supaya kami semua guru, Dewan Guru, dan semua yang ada di warga sekolah, terutama pemangku kepentingan, itu sama-sama menerapkan peraturan ini dengan maksimal. Jadi saya tidak boleh merasa bahwa ini saya sendiri yang menegakkan ini. Kemudian ke depan mungkin setelah rapat Dewan Guru, saya juga akan melibatkan orang tua Pak, supaya, karena menurut saya ini anak-anak ini yang saya lihat itu selalu menggunakan sendal ke sekolah, berarti dari rumah memang tidak pakai sepatu. Biasanya juga ditemukan di parkiran baru pasang sepatu. Jadi memang mungkin saya akan melibatkan orang tua. Jadi melibatkan orang tua dan stakeholder yang ada di sekolah ya. Iya. Apa rencana utama yang ibu lakukan untuk mencapai tujuan ibu membuat anak-anak mencari sepatu? Ya itu tadi Pak, bagaimana menekan atau memaksimalkan peraturan itu bisa terlaksana, karena kan sudah menjadi budaya sekolah sebenarnya masalah sepatu hanya segelintir siswa saja yang masih belum, tapi itu cukup mengganggu di proses pembelajaran saya di kelas, karena hampir setiap pertemuan saya dapatkan itu. Kedepannya ya lebih memaksimalkan mungkin Pak yang masalah penerapan peraturan itu. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang ibu sudah buat? Iya, gambaran keberhasilannya semua siswa itu tidak lagi menggunakan sepatu ke kelas. Kalau selama ini kan 3 orang yang selalu tidak pakai sepatu dan selalu menganggap enteng. Setiap ditanya itu kayak jawabannya enteng sekali, ada di bu, di ini, ada di motor, ada di mana lah, dan segala macam. Mungkin ke depan kalau mereka menjawab ada di motor, saya tidak akan memulai pembelajaran ketika belum mengambil sepatunya di motor untuk dipasang lalu masuk ke kelas. Kemudian target utamanya sih bukan hanya memasang sepatu di kelas, tetapi memang menggunakan sepatu mulai dari berangkat dari rumah ke sekolah, karena kan tanda petik itu image di masyarakat terkait sekolah kami itu yang mungkin amburadul atau jelek image-nya kalau ada anak sekolah tidak pakai sepatu. Betul. Iya. Apa komitmen yang sudah ibu susun untuk rencana aksi tersebut?
Komitmennya ya dalam waktu dekat itu saya akan membangun komunikasi dengan orang tua yang paling utama. Siapa yang ibu akan libatkan untuk rencana aksi yang ibu lakukan? Ya, dewan guru, terutama sih pimpinan sekolah. Kemudian saya akan minta izin nanti di rapat dewan guru terkait ini. Kemudian saya juga akan melibatkan orang tua, apakah melalui surat ataukah ketika rapat menaikkan kelas kan biasanya kami mengundang orang tua. Saya akan menyampaikan ke wali-wali kelas untuk menyampaikan terkait peraturan sepatu ini ke wali kelas untuk disampaikan ke orang-orang tua atau wali siswa nanti. Apa yang diharapkan dari orang-orang tersebut, Bu? Ya, bantuannya Pak untuk mengamati, untuk membantu supaya siswa sadar, menyadarkan atau membantu menyadarkan siswa akan pentingnya penggunaan sepatu. Terlebih lagi kan penggunaan sepatu itu bukan sekadar gaya-gayaan Pak, karena kan memang ada fungsinya, apalagi siswa kami ini kan rata-rata nih naik motor Pak ke sekolah. Jadi naik motor dan menurut penelitian kan memang juga kalau naik motor terus pakai sendal itu kan tidak aman, tidak safety dibandingkan kalau pakai sepatu. Jadi kalau pakai sepatu, nauzubillah ada yang terjadi yang tidak diminta-minta, mungkin efeknya akan lebih kecil dengan kakinya dibandingkan tidak pakai sepatu. Itu mungkin yang perlu kesadaran Pak. Kesadaran dari siswa. Iya. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Saya akan langsung menyusun agenda Pak, menyusun agenda untuk dirapatkan nanti. Kemudian segera membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang akan saya libatkan. Baik Bu, rencana Ibu sudah sangat baik dan semoga dapat dijalankan sesuai rencana. Hanya saja kemungkinan tidak sesuai dengan rencana apalagi melibatkan orang lain. Aku saja dibahas setengah jam, Ya. dan itu kan tidak efektif lagi pembelajaran. Waktu saya kan di kelas Pak cuma 1,5 jam. Nah, ketika saya gunakan setengah jam untuk membahas sepatu, itu sudah sangat tidak efektif untuk proses pembelajaran. Makanya saya untuk masalah sepatu ini mungkin tidak lagi saya bahas di kelas kedepannya, tetapi ini langsung tindakan bagaimana supaya anak-anak itu sudah menggunakan sepatu baru masuk kelas. Itu mungkin langsung. Sangat luar biasa Bu. Apa alternatif solusi yang Ibu telah berikan? Semoga semua keinginan Ibu bisa terlaksana. Siswa juga sadar untuk memakai sepatu mulai dari berangkat sekolah, dari rumah sampai ke sekolah. Iya, terima kasih Pak Nunu sudah mau didengarkan permasalahan saya yang saya alami. Sebenarnya itu gara-gara persoalan ini kayak kurang dihargai, mungkin karena memang kurangnya kesadaran dari siswa. Sudah itu barangkali Bu. Iya, terima kasih. Semoga bisa fight Iya. menyelesaikan permasalahan Ibu. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah melaksanakan praktik coaching yang menurut saya sangat luar biasa, karena telah menerapkan alur percakapan Tirta dengan runtut sesuai dengan tahapan-tahapan seperti topik dan tujuan yang diharapkan, tadi pemetaan masalah serta coach memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggiring coacher menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya kira luar biasa. Jika saya memberikan rentang nilai dari praktik coaching Bapak Ibu tadi dari kisaran 1 sampai 10, maka saya berani memberikan nilai 9,5. Masya Allah. Iya. Baik, untuk Pak Nunu sebagai coach tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Jadi pertama, bagaimana Bapak menilai performanya tadi? Saya menilai performa saya belum maksimal Pak, tetapi saya masih yakin bahwa saya bisa lebih bagus dari yang tadi. Kemudian kenapa Bapak tadi mengatakan tidak maksimal? Apa yang
menyebabkan seperti itu Pak? Saya merasa telah melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan konsep alur tirta secara sistematis. Akan tetapi perasaan grogi dan gugup ketika kita praktek coaching ini masih susah untuk saya lepas karena kayak ada tekanan secara pribadi dalam diri saya seperti itu. Mungkin ketika kegiatan coaching ini terlaksana di dunia nyata atau di tempat kerja saya, mungkin saya bisa lebih maksimalkan lagi karena lepas tugas dari PGP ini, jadi ada beban lah untuk secara moral bagi diri saya, ya ingin tampil maksimal. Jadi mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya Pak. Jadi tadi saya mengamati pada saat rencana aksi Bapak melakukan pertanyaan yang sangat berbobot. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi itu bisa menggiring coach untuk menggali, kemudian menemukan solusinya. Itu sudah sangat luar biasa Pak. Itu sudah lebih tinggi dari standar yang dari rujukan yang kita harapkan. Bagaimana pendapat Bapak tentang apa yang saya sampaikan ini? Terima kasih banyak Pak atas apresiasinya. Saya berharap kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya. Tetapi Pak tadi ada sedikit catatan. Saya juga melihat hal-hal yang masih sebenarnya sudah bagus Pak, tetapi saya yakin masih bisa dikembangkan oleh Bapak. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa ada perasaan grogi atau kurang lepas ketika melaksanakan kegiatan coaching. Saya mengamati Bapak melakukan kegiatan coaching yang sebetulnya kalau merujuk ke standar kan pada prinsipnya kalau kita melakukan kegiatan coaching berprinsip kesetaraan. Jadi kita antara coach dan coach itu tidak setara. Jadi perasaan-perasaan yang kaku tadi itu bisa dihilangkan Pak. Dan saya yakin pasti Bapak akan bisa melakukan hal tersebut nantinya. Baik Pak, jadi rencana tindak lanjut Bapak selanjutnya bagaimana? Rencana tindak lanjutnya saya ingin mengaplikasikan praktek coaching ini di sekolah saya, seperti dengan melibatkan teman-teman CGP yang bisa membantu saya untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi Bapak ingin melanjutkan kegiatan ini diterapkan di lingkungan kerjanya nanti. Jadi di sini ada beberapa catatan saya Pak, tetapi pada dasarnya apa yang saya catat ini adalah saya yakin hal yang baik untuk kita semua dan untuk catatan ini juga bisa menjadi acuan kita untuk lebih baik ke depannya. Sebagai penutup Pak, apa sih yang Bapak dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan yaitu saya mengetahui alur tirta, di mana alur tirta itu yang pertama yaitu topik dan tujuan hasil dari dan ini menggali aksi tanggung jawab. Jadi kompetensi yang kita ingin capai di praktik coaching itu ada dua Pak, yaitu langkah tirta, kemudian ada namanya rasa, mendengarkan dengan Rasa. Maksimal rasa. Baik, terima kasih Pak atas kegiatan kita pada kesempatan ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam ya, alhamdulillah baik Pak. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Perlu kita ketahui bersama Bu bahwa prinsipnya coaching itu adalah kesetaraan. Artinya antara coach dan coach itu setara. Olehnya itu jangan merasa segan
untuk mengemukakan pendapat Ibu hal yang ingin saya tanyakan pada coach. Iya. Ibu, yang pertama itu Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya Pak, untuk kompetensi coaching ini saya berharap saya bisa lebih meningkat di yang mengajukan pertanyaan berbobot. Teknik rasa itu Pak. Iya. Oke. Bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Iya, bagian yang ketika saya menemukan kata-kata kunci mungkin Pak untuk menghasilkan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini? Iya, untuk penilaian terkait mengajukan pertanyaan berbobot ini yang saya adukan sekarang itu memang saya masih agak kesulitan Pak untuk memberikan pertanyaan berbobot untuk coach saya. Pertanyaan berbobot itu kan bisa menggali potensi coach untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi itu yang paling penting menurut saya dan itu saya merasa masih sangat kurang untuk itu Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama saat ini? Saya berharap kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa lebih meningkat untuk saya terapkan nanti di pembelajaran di sekolah. Jadi yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Iya, Fitri saya, Pak. dan sebagai coach adalah Pak Asdar. Namun sebelum kita melaksanakan praktik coaching, kita harus memperhatikan alur percakapan kita, yang mana perlu diperhatikan adalah pelaksanaan coaching ini harus mempunyai topik dan tujuan dan hasil percakapan coaching. Kemudian menggali dan memetakan situasi saat ini, kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Yang selanjutnya rencana aksi dengan mengembangkan ide-ide untuk alternatif atau solusi yang terakhir. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Oke Bu, sekarang kita akan praktik coaching. Iya. Selamat sore Pak Asdar. Iya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kalau kita sendiri Alhamdulillah baik. Apa yang mau diperbincangkan pada hari ini? begini, saya ingin bercerita terkait kinerja saya terus dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Belum lanjut, apa yang kita ingin dapatkan dari pembicaraan ini? Jadi saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik Bu dan bisa memaksimalkan proses pembelajaran saya nantinya di kelas. Ingin memaksimalkan proses pembelajaran. Iya. Betul Pak? Baik. Boleh Pak Asdar ceritakan situasi proses pembelajaran seperti apa itu? Kan seperti ini, selain mengajar di kelas, Iya. saya juga diberi tugas tambahan di sekolah sebagai bendahara Iya. bos. Iya. Nah, ini pekerjaan bendahara bos Iya. sangat menyita waktu saya, sehingga ini mempengaruhi persiapan saya dalam menyiapkan perangkat pembelajaran saya. Nah, sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam proses pembelajaran saya. Baik, jadi menurut Pak Asdar dari skala 1 sampai skala 10 di mana posisi tak sekarang? Mungkin kisaran 5 atau 6 ya Bu. 5 sampai 6. Iya. Namun saya yakin bahwa idealnya kita sebagai seorang guru harus memaksimalkan potensi kita, karena kita guru itu bertanggung jawab dengan masa depan murid kita. Oleh karena itu kita harus dituntut untuk memaksimalkan kerja kita. Benar sekali Pak. Sebagai guru memang kita harus punya target kinerja dan itu memang kan sebagai pegawai kita dinilai ya untuk itu masalah kinerja dan kita selalu berusaha berupaya untuk maksimal di kinerja itu. Nah tadi Pak Asdar paparkan bahwa permasalahan Pak Asdar itu tidak maksimal dalam proses pembelajaran karena memiliki tugas tambahan sebagai bendahara sekolah. Nah boleh digambarkan situasi apa yang ideal yang Pak Asdar harapkan terjadi
supaya proses pembelajaran itu maksimal? Idealnya kalau menurut saya Bu, seperti sebelum kita masuk di kelas, RPP sudah tersedia agar seperti kita ketahui bahwa RPP atau modul ajar itu adalah acuan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Intinya RPP itu adalah alur kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tetapi saya juga ingin maksimal dalam menyelesaikan tugas saya sebagai bendahara bersekolah. Akan tetapi selama ini baik kegiatan pembelajaran di kelas maupun penyusunan laporan dana bos sekolah saya itu kurang maksimal Bu. Kurang maksimal kita rasa. Iya. Oh iya, betul sekali Pak, itu yang tadi Pak Asdar sampaikan. Saya sangat setuju bahwa kegiatan pembelajaran itu tugas pokok kita sebagai guru yang memang harus dimaksimalkan. Namun demikian ketika kita dipercaya dengan tugas tambahan itu juga kan memang harus juga dimaksimalkan. Iya. Dan itulah yang menjadi permasalahan Pak Asdar. Nah, menurut Pak Asdar apa hal-hal yang bisa membantu Pak Asdar agar terwujud proses pembelajaran di tengah adanya tugas pokok dan tugas tambahan itu? Mungkin untuk melaksanakan kegiatan yang berdampingan, mungkin sebaiknya saya harus lebih pandai-pandai mengatur waktu dalam melaksanakan tugas. Mungkin juga selanjutnya supaya tugas saya itu bisa lebih terschedule, terjadwal. Jadi mungkin saya akan membuat agenda kegiatan agar tidak lupa dengan tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Ya, ide Pak Asdar itu luar biasa, sisa diterapkan. Nah, kira-kira masa tadi mengatur waktu, terus ada agenda yang harus kita susun, itu sudah luar biasa. Tapi apakah ada ide-ide lain yang mungkin terbersih di pikirannya Pak Asdar? Mungkin saya juga sekiranya saya mendapatkan kesempatan untuk menghadiri sebuah forum, ya, saya ingin menyuarakan aspirasi saya bahwa alangkah lebih baiknya, idealnya kalau tugas sebagai bendahara sekolah itu diampu oleh pegawai yang mengguru. Iya, ada pegawai tersendiri yang memegang tersebut. Luar biasa sekali Pak Asdar. Jadi saya sangat setuju sekiranya itu bendahara bos itu diangkat memang khusus. Jadi khusus memang untuk mengurusi dana bos, karena mungkin kita tahu bahwa kita kan belum punya tugas pokok tersendiri, dan tentunya pemahaman kita terkait dana anggaran itu kan masih kurang, kita harus belajar tambahan lagi. Dan itu ide-ide yang sangat solutif dari permasalahan yang dialami Pak Asdar sebagai bendahara untuk tugas tambahannya, dan mungkin semua bendahara di dunia ini mungkin akan mengalami seperti itu. Itu idenya. Kemudian saya ingin tahu dari ide-ide yang muncul ini, yang mana yang menjadi prioritasnya Pak Asdar. Tadi ada yang mengatur waktu, ada yang membuat agenda, sampai mengusulkan bendahara itu diangkat khusus. Untuk sementara yang paling mungkin bisa saya laksanakan dalam waktu dekat ini adalah saya harus lebih pandai mengatur waktu, membuat buku agenda kegiatan. Baik, jadi saya penasaran ini, kira-kira ada tidak yang bisa dijadikan indikator kalau rencana Pak Asdar ini bisa memberikan perubahan dalam kinerja yang terkait tadi menyusun jadwal? Apakah itu ada indikator keberhasilannya? Kalau rencananya kemarin saya ke depannya secara tertulis mungkin tidak bisa saya tuliskan, tetapi gambaran ke depannya saya untuk mengetahui bagaimana efektifnya perencanaan saya ini. Pertama saya akan melakukan refleksi bersama dengan murid terkait bagaimana kinerja pembelajaran saya. Kemudian saya juga akan melakukan refleksi bersama kepala sekolah, rekan-rekan sejawat tentang kinerja saya dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok saya dan juga tugas tambahan saya sebagai bendahara.
Iya, bagus sekali Pak. Berpikir terbuka dalam meningkatkan kinerja itu memang sangat diperlukan. Mendengar masukan-masukan dari segala elemen juga termasuk dari siswa itu memang sangat bagus. Ke depan setelah melaksanakan rencananya Pak Asdar ini, saya ingin mendengar ceritanya Pak Asdar untuk ke depannya. Tapi untuk jaga-jaga mungkin ada yang bisa membantu Pak Asdar untuk pelaksanaan itu, untuk menjaga komitmennya Pak Asdar supaya apa yang Pak Asdar rencanakan ini bisa terlaksana. Tim yang bisa membantu saya dalam menjaga atau memastikan rencana saya ini bisa terlaksana adalah bantuan dari Bapak Kepala Sekolah saya. Jadi nantinya saya akan senantiasa berkonsultasi lebih intens dengan beliau dalam mewujudkan peningkatan kinerja saya baik dalam kegiatan pembelajaran maupun sebagai bendahara KOS di sekolah. Iya, terima kasih kembali Pak Asdar. Saya sangat senang juga bisa berbagi dan bisa mendengarkan secara langsung keluh kesahnya Pak Asdar terkait proses pembelajaran dan tugas tambahan Pak Asdar sebagai bendahara BOS. Saya mendoakan agar apa yang menjadi harapan Bapak ini bisa tercapai dengan baik. Terakhir, apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Jadi saya mengajukan doa dari Ibu semoga bisa terwujud. Kemudian saya bisa menyimpulkan pada kegiatan kita ini, alhamdulillah saya sudah dapat mendapatkan gambaran Bu, bagaimana cara saya untuk meningkatkan kinerja saya baik dalam melaksanakan tugas pokok maupun dalam melaksanakan tugas tambahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya saya harus lebih pandai mengatur waktu. Kemudian saya juga akan membuat buku agenda kegiatan sebagai acuan saya dalam melaksanakan tugas. Ya Pak Asdar, sebelum mengakhiri mungkin proses coaching kita, saya ingin mendengar bagaimana perasaan Pak selama proses coaching ini sampai sekarang selesai proses coaching. Ya, jadi perasaannya sangat luar biasa Bu. Saya sangat senang berbincang-bincang dengan Ibu hari ini. Apa yang Ibu berikan pencerahan dan dukungan dari Ibu pada sesi ini membuat kekhawatiran saya akan permasalahan yang saya hadapi ini saya menemukan solusinya. Terima kasih telah berkenan mendengarkan cerita saya. Kemudian sekarang saya sudah semakin siap dan yakin untuk melaksanakan rencana saya. Iya, terima kasih kembali Pak Asdar. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan topik perbincangan yang tentu saja berbeda pastinya, dan tentu saja saya ingin mendengar nanti bagaimana hasil perbincangan kita untuk diterapkan sama Pak Asdar. Selamat beraktivitas kembali dan sampai ketemu lagi. Semangat terus Pak Asdar. Permasalahan itu memang permasalahan semua bendahara BOS, tapi insya Allah ada solusinya. Pak Asdar, assalamualaikum. Baik Bu, terima kasih Ibu telah melaksanakan praktik coaching yang menurut saya sangat luar biasa karena telah menerapkan alur percakapan Tirta dengan runtut sesuai dengan tahapannya. Seperti topik dan tujuan yang diharapkan, pemetaan masalah serta coach memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggiring coach menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya kira luar biasa Ibu tadi praktek coaching tak. Jika saya bisa memberikan rentan nilai dari praktek coaching Ibu dari angka 1 sampai 10, maka saya berani memberikan Ibu nilai 10. Boleh. Luar biasa Pak. Luar biasa tadi Bu. Ibu sangat menguasai bagaimana menjadi coach. Bapak juga menguasai bagaimana menjadi coach. Selanjutnya, sebagai umpan balik atas praktik coaching tadi, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi?
Kalau saya menilai tadi itu Pak, saya sudah berupaya dengan maksimal, tetapi mungkin masih ada yang mengganjal masalah kompetensi tadi yang mau difokusi itu kan saya mau peningkatan pada proses mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya merasa saya masih agak kesulitan menemukan kata kunci untuk menentukan untuk memberikan pertanyaan berbobot itu. Itu tadi mungkin karena saya fokus di banyak permasalahan yang langsung ingin diselesaikan, jadi kata kuncinya itu mungkin ada yang terlewat mungkin. Oh, kata kuncinya ada Iya. yang terlewat, susah deh. Oh iya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Iya, itu tadi Pak, yang masalah kata kuncinya ada beberapa yang terlewat, dan itu saya sadari ketika sudah selesai proses coaching itu. Sebenarnya masih ada pertanyaan mungkin yang bisa muncul untuk membantu coach menemukan potensi terbaik dirinya yang lebih dari itu ketika saya bisa menemukan itu, tapi itu yang terlewat. Yang terlewat, Bu. Oke. Kalau boleh saya, Bu, menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya. Saya mengamati tadi pada saat rencana aksi Ibu melakukan pertanyaan, sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggiring coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Itu menurut saya, Bu, sudah Iya. eh, sesuai lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Kemudian Ibu, kita lanjut. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Terima kasih Pak atas apresiasinya, saya merasa terhormat mendengar ini. Tapi tentunya ini saya tidak boleh lengah dengan yang seperti ini. Mudah-mudahan saya bisa terus meningkatkan kompetensi masalah coaching ini untuk bisa diterapkan baik kepada rekan guru saya maupun kepada murid saya, supaya apa yang mereka alami ketika cerita sama saya bisa membantu untuk menggali potensi mereka untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke. Kemudian apa rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya? Mungkin saya harus banyak lagi membaca referensi terkait coaching, kemudian diskusi dengan teman-teman CGP bagaimana mempraktikkannya lagi lebih lanjut. Kemudian yang terakhir tentunya saya harus melatih diri saya terkait coaching ini dengan langsung aplikasinya mungkin Pak ke teman ataupun ke siswa. Oke Bu, sebagai penutup, pertanyaan terakhir saya itu apa yang bisa kita dapat dari proses coaching ini? Iya, yang bisa saya dapat itu sedikit banyak saya sudah bisa menentukan kata kunci itu tadi untuk menentukan pertanyaan berbobot, walaupun ternyata saya masih ada kata kunci itu masih ada yang terlewat menurut saya, yang tentunya bisa lebih menggali potensi coach. Cuman itu yang mungkin Pak penentuan dalam kata kunci ketika akan menyusun pertanyaan berbobot kepada coach. Oke Bu, itulah tadi pas kegiatan kita pasca supervisi, supervisi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah di sini udah bagus.